Halo, selamat siang semuanya. Waduh, ada yang sedang makan siang ya, Bu. Halo Bu Erna, halo Bu Peggy, halo Pak Heri, Bu Kristina, halo. Halo, halo. Ya, Halo, kami tim Jikop mengucapkan minal aidin wal faizin ya, walaupun udah telat tapi nggak apa-apa ya Bu ya. Kalau ada salah-salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Oke, hari ini kita temanya adalah marketing plan. Jadi ada informasi yang harus kita bedah lagi ya di marketing plan supaya lebih jelas ya. Nanti akan dijelaskan oleh Elisa. Betul, Elisa? Dan nanti juga ada beberapa informasi tentang My Office pastinya. Nah, ini mungkin dari Pak Heri, Bu Kristina, ini dan juga yang lain gitu ya, Bu Erna, ini mohon perhatiannya juga untuk penjelasan dari marketing plan ini supaya tidak salah untuk menjelaskan kepada member-member tercinta. Betul ya Bu Ailin ya? Enak nggak Bu? enak tenan. Oke, langsung aja kita sambut Elisa untuk menjelaskan marketing plan. Halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kedengeran nggak ya suaraku ya? Kedengeran ya? Oke. Balik lagi sama aku biasanya sama Dinda sama Buria. Jadi hari ini kita akan bahas ulang lagi mengenai marketing plan ya. Mungkin dari beberapa leader juga masih, kalau saya lihat masih ada beberapa yang salah informasi mengenai marketing plan. Jadi hari ini kita akan bahas lebih detail lagi mengenai marketing plan kita. Masuk. Oke. Nah. Oke. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu leader udah tahu ya, di Jikup sendiri kita punya namanya grade dan juga namanya rank ya. Saat pertama kali Bapak Ibu daftar, itu pasti kita akan langsung ada grade-nya. Nah, grade-nya sendiri itu kita ada 4, rank pun kita juga ada 4. Ya, nah grade sendiri itu mungkin Bapak Ibu udah tahu banget ya, apalagi untuk yang leader-leader. Pertama itu adalah grade beginner. Nah, beginner ini biasanya kalau kita baru daftar itu namanya beginner. Jadi kita belum ada pembelian, itu kita namanya beginner. Nah, untuk yang grade kedua yang lebih tinggi dari beginner namanya member. Ya. Nah, pembelian dari membernya sendiri itu minimal tuh 0,1 BV, 0,1 BV sampai 49,9 itu masuk ke grade member. Ya. Nah, grade yang lebih tinggi dari member adalah GBO atau yang biasa disebut dengan Jikup Business Owner. Nah, ini kalau untuk GBO sendiri minimalnya pembeliannya itu minimal 50 BV, 50 sampai 499. Nah, itu biasanya kalau sebelum 500 itu nanti masuknya ke GBO atau Jikup Business Owner. Nah, untuk grade yang paling tinggi di sini adalah star ya. Mungkin Bapak Ibu yang udah punya rank itu pasti udah star ya. Untuk star sendiri itu minimal BV-nya atau bonus volume-nya adalah 500 BV ke atas ya. Nah, selain itu, selain grade mitra, kita juga punya yang namanya preferred consumer. Bedanya apa dengan yang grade sebelumnya? Kalau preferred consumer di sini mereka hanya menggunakan barangnya Jikup aja. Jadi mereka mendaftar hanya untuk membeli barang-barangnya Jikup dan penggunaannya sebagai customer dan bukan menjalankan bisnisnya Jikup.
ya. Sedangkan kalau grade di sini itu dikhususkan untuk Bapak Ibu yang mau juga menjalankan bisnisnya sambil menggunakan barang-barang kita. Nah, itu jadi ada bonusnya sendiri, seperti itu. Nah, mungkin kemarin Bapak Ibu yang udah leader mungkin pada tanya ya, ini bawah saya kok udah merah-merah, ini gimana ya gitu. Nah, jadi kalau misalkan dalam 1 tahun tidak ada pembelian, itu account-nya yang tadinya mendaftar sebagai member akan dipindahkan menjadi preferred consumer. Nah, biasanya yang udah hampir setahun nggak ada pembelian itu nanti ditandain dengan merah-merah ya. Nah, itu yang merah-merah kalau misalkan tidak ada pembelian, kan ada tanggalnya ya, sampai kapan pembelian terakhir itu ada tanggalnya. Kalau sampai pembelian terakhir tidak ada pembelian juga, maksudnya nggak beli lagi melalui akun tersebut, maka akun itu akan pindah jadi ke preferred consumer. Nah, kalau dia udah jadi preferred consumer, berarti dia udah tidak berhak untuk mendapatkan bonus lagi. Jadi dia hanya sebagai pemakai aja, bukan menjalankan bisnisnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu kalau misalkan downline-nya udah 1 tahun belum beli, tapi masih mau menjalankan bisnisnya, boleh diingatkan, ini akun kamu udah mau mati, udah mau pindah ke private consumer, ayo segera dibelanjakan lagi biar bisa aktif lagi di bisnisnya Jiko. Seperti itu. Nah, next. Yang bedain antara grade itu dengan bonus apa sih? Nah, jadi setiap grade itu dapat bonusnya juga beda-beda ya. Tadi aku bilang grade ada 4, bonus pun juga ada 4. Nah, pengenalan bonus dulu ya. Pertama, bonus yang kita punya itu adalah bonus builder. Yang kedua adalah bonus team. Lalu bonus matching. Dan keempat adalah bonus promotion. Ya. Nah, kalau untuk grade-nya sendiri, beginner itu tidak berhak untuk mendapatkan bonus. Karena belum ada pembelian ya. Walaupun misalnya dia beginner nih, aku belum pernah beli, tapi aku punya downline, aku jadi inviting sponsornya bawah aku. Nah, bawah aku udah beli nih, tapi aku belum beli. Nah, tetap builder bonusnya nggak dapat ya. Untuk beginner itu belum berhak atas bonus. Jadi untuk mendapatkan bonus harus minimal di grade-nya di member atau 0,1 BV sampai 49,9 BV. Nah, untuk grade member sendiri bonusnya cuma bisa dapat 1 aja, yaitu untuk bonus builder. Nah, selanjutnya, kalau untuk grade-nya GBO atau Jikup Business Owner, atau biasanya kalau kita bilang, aku BV-nya udah 50 ke atasnya udah GBO, nah, biasanya itu bisa mendapatkan 2 jenis bonus kita, yaitu builder dan juga tim. Nah, yang paling tinggi di sini yang tadi aku bilang grade paling tinggi itu adalah star. Nah, star itu 500 BV ya. Nah, untuk 500 BV ini, itu berhak atas keempat bonus kita. Jadi, builder dapat, tim juga dapat, matching dapat, promotion juga dapat. Ya, untuk si star. Nah, bedanya di situ. Jadi, kalau untuk menjalankan bisnis yang benar-benar untuk menjalankan bisnis, alangkah lebih baik langsung di star, biar semua bonusnya dapat. Nggak cuma 1 doang, 2 doang, tapi 4-4-nya dapat. Ya. Nah, selanjutnya, yang tadi aku bilang, mungkin banyak yang salah di sini ya, karena biasanya kalau lihat dari my office, kakinya tuh ada 2 ya, jadi kayak bilangnya binari. Nah, biasanya perhitungan kita bilangnya, oh bonus kita tuh hitungannya binari loh, gitu. Sebenarnya enggak, jadi bonus kita itu pakai sistem binari dan juga sistem matahari. Ya, jadi kombinasi dari matahari dan juga binari ya. Nah, di sini mungkin bisa dilihat Bapak Ibu, di sini aku udah langsung gabungin semua, bisa dilihat ya. Beda ya kalau penjelasan marketing plan-nya yang tentang bonus-bonusnya. Nah, yang pertama, kalau bonus builder kita bisa lihat di sini. Ini bentuknya itu matahari, bukan binari. Binari itu artinya kaki kiri dan kaki kanan ya. Nah, untuk bonus builder sendiri itu tuh tak terhingga. Jadi Bapak Ibu mau kasih inviting sponsor ke siapapun itu tidak ada batasannya. Seperti itu. Tapi untuk tim bonus itu adalah berdasarkan dari sistemnya binari kaki kiri dan kaki kanan. Ya, jadi kaki kiri kaki kanannya balance baru bisa dapat bonus tim. Nah,
Untuk bonus matching sendiri di sini sistemnya adalah kombinasi dari bonus dari binari dan juga matahari. Ya, nanti aku akan jelasin satu-satu biar lebih ngerti ya, lebih detailnya. Nah, di sini aku juga ada beberapa poin yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semua, untuk Bapak Ibu leader dan juga untuk member-member yang baru mungkin ya di sini. Untuk pembelanjaan pribadi sendiri itu akan diakumulasi tanpa adanya batas waktu. Jadi misalkan waktu pertama kali kan grade-nya pasti beginner ya, belum ada pembelian itu beginner. Nah, terus next-nya besoknya misalkan aku beli 50 BV, aku naik dong jadi GBO. Tapi kayaknya aku belum bisa langsung deh beli start sampai 500, nggak apa-apa nih, misalnya aku bulan depan 50, 50, 50, nanti 10 kali pembelian kan udah jadi start ya. Gitu. Jadi itu akan tetap diakumulasi tanpa batas waktu. Jadi misalkan udah pernah beli 20 lagi, jadi nanti jadi totalnya 40 PV untuk pembelanjaan pribadi. Seperti itu. Nah, yang tadi aku bilang akumulasi pembelanjaan pribadi itu akan menentukan grade-nya. Kalau aku udah 50, berarti kan aku GBO. Kalau 50 terus next pembeliannya aku beli 200, kan masih 250, masih di GBO. Terus next-nya aku beli lagi 250 BV, jadi 500 kan totalnya. Nah, aku bisa naik grade jadi grade star. Seperti itu. Nah, yang tadi untuk yang ketiga, untuk bonus sendiri minimal grade-nya harus member, harus ada pembelian dulu baru bisa mendapatkan bonus ya. Untuk perhitungan bonusnya sendiri itu satu periode. Periode itu 1 minggu. Nah, ini nih yang harus ditekankan ya. 1 minggunya bukan dari Senin sampai Minggu ya, tapi dari hari Rabu sampai hari Selasa. Nah, jadi periode hari pertama itu adalah hari Rabu dan hari terakhirnya di hari Selasa. Jadi kita akan cut off di hari Selasa. Untuk pembayarannya sendiri, itu kita pembayarannya monthly per bulan. Nah, itu batasnya perhitungannya gimana? Biasanya itu periode 1 bulan dari minggu pertama hari Rabu bulan bersangkutan sampai hari Selasa bulan terakhir, minggu terakhir bulan bersangkutan. Nah, dibayarkannya bulan depan hari Kamis minggu pertamanya. Jadi kalau misalkan lihat kalender ya, aku ambil kalender dulu. Bulan Mei sendiri itu hari Rabunya di tanggal 4. Jadi periode Mei itu bisa di start di tanggal 4. Dan hari Selasa terakhir di bulan Mei itu adalah tanggal 31. Jadi periode bulan Mei sendiri dihitungnya dari tanggal 4 sampai tanggal 31. Ya. Nah, untuk pembayarannya itu di next month, di bulan Juni, itu di hari Kamisnya. Jadi bukan di tanggal 2, tapi di tanggal 9-nya. Ya, karena tanggal 31-nya itu 1 minggu kita akan hitung dulu bonusnya, nanti dibayarkannya 1 minggu setelahnya. Biasanya itu di tanggal 9. Kalau di bulan Mei kan tadi aku bilang cut off-nya di tanggal 31 hari Selasa. Nah, itu next-nya akan dibayarkan bulan Juni di tanggal 9-nya. Seperti itu. Nah, selain itu untuk mendapatkan bonus sendiri kita ada yang namanya harus mempertahankan kualifikasi. Nah, minimalnya itu 20 BV yang dihitung selama 4 minggu. Ya, dan untuk beginner tadi aku bilang juga belum bisa mendapatkan bonus. Nah, yang ini juga yang terakhir, kalau bonusnya udah melebihi 30%, 35% dari omset, ini udah berdasarkan peraturan ya, peraturan di Indonesia seperti itu, maksimal 35% dari omset. Nanti persentasinya itu akan disesuaikan lagi. Ya. Aku akan mulai jelasin tentang bonus. Ya, bonus yang pertama yang tadi aku bilang bonus builder. Nah, bonus builder ini besarnya itu 10% dan merupakan bonus dari inviting sponsor ya biasanya, atau mitra yang disponsori langsung oleh Anda. Nah, untuk grade-nya sendiri itu adalah minimalnya harus member ya. Nah, contoh bonus builder yang tadi aku bilang. Kalau bonus builder di sini kan bukan sistemnya binari ya, tapi sistemnya matahari, lebih ke tak terbatas. Jadi Bapak Ibu bisa ngasih inviting sponsor ke banyak orang. Jadi nggak cuma 1 orang aja, nggak cuma 2 orang kiri kanan aja, tapi bisa kasih sponsor ke A, B, C, D, E, F, G semuanya. Nah, jadi bentuknya adalah matahari. Ya. Nah, dari builder sendiri Bapak Ibu akan mendapatkan 10% dari BV. Nah, 1 BV itu 14.000. Kalau Bapak Ibu yang udah lama harusnya ingat ya, 14.000 jangan lupa. Jadi 1 BV itu Rp14.000. Nanti bonus yang didapatkan adalah 10% dari pembelian yang Bapak Ibu sponsorkan.
Ya. Misalkan Bapak Ibu membernya, ingat lagi ya, member harus bergrade minimal member. Terus misalnya aku sponsorin A nih. Nah, jadi inviting sponsornya A. A waktu itu beli 20 BV ya. Nah, berarti aku berhak 10% atas pembelian dari A. Jadi 20% dikali 10%, 20 BV dikali 10% dikali 14.000 itu adalah bonus saya. Jadi semakin banyak yang di-invite, itu akan semakin banyak juga bonusnya yang didapatkan. Ya. Jadi nggak cuma 2 aja ya, ingat ya, untuk bonus builder sendiri itu tak terhingga. Boleh inviting sponsor kemana aja, nggak terbatas hanya di 2 kaki aja. Itu. Nah, ini mungkin bonus builder yang paling mudah, harusnya Bapak Ibu sudah mengerti juga. Nah, di sini aku jelasin ya. Jadi untuk marketing plan, di gambar yang sebelah kiri ini aku akan jelasin dalam 4 bonus ini dalam satu gambar yang di sini. Nah, untuk bonus builder, ya, di sini, bonus builder, di sini kita punya ada 1, 2, 3, ada 3 generasi ya. Kalau Bapak Ibu lihat, ini akan dia menjadi inviting sponsor dari B, C, D, E, F, G. B, ini, inviting sponsor dari B, C, terus nah di sini nih H, yang ini ya, bawah H, I, J, K, L. A ke B ke C, A menjadi sponsor, inviting sponsor dari B, C, H, I, J, K, L. Ini ya. Nah, jadi saat ada pembelian di bawahnya dia, si B beli 500 BV, C beli 500 BV, H, I, J, K, L ini semua ada pembelian. 10% dari pembelian yang di-inviting ini itu akan menjadi bonus buildernya si A. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di samping sini, A itu inviting sponsor dari B, C, H, I, J, K, L. B, C, H, I, J, K, L ya. Nah, B-nya beli 500 BV, yang lain C juga 500, H 500, I-nya juga 500, nah J-nya, K-nya sama L-nya 250. Nah, di sini yang kita dapatkan adalah 10% dari BV, berarti 10% kali 500 BV pembeliannya dikali 14.000. Nah, jadi untuk total yang aku invite, misalnya aku si A, aku inviting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 orang ya. Nah, total dari bonus builder aku itu adalah 3.850.000 ya. Jadi hitungnya 10% dari pembelian yang kita sponsorkan seperti itu. Next. Nah, jenis bonus yang kedua adalah bonus tim. Untuk bonus tim sendiri, Bapak Ibu harus minimal grade-nya di GBO atau Gikup Business Owner. Harus minimal 50 dulu pembelanjaannya, baru bisa mendapatkan bonus tim. Nah, perhitungannya sendiri itu 12% dari BV kaki kecil ya. Nah, dihitungnya juga setiap 50 BV. Untuk tim bonus sendiri, kita punya maksimalnya adalah 240 juta per minggu. Itu ada maksimalnya. Nah, kalau untuk bonus tim sendiri, di sini Bapak Ibu kita tahu ya, mungkin kita beda ya perhitungan bonusnya dengan perusahaan yang lain. Saat perusahaan yang lain, kalau kiri kanannya nggak matching, sisanya pasti dibuang ya. Tapi kalau di Gikup, kita tidak dibuang, tapi di carry forward ke minggu berikutnya atau ke periode berikutnya. Jadi misalkan di sini, di minggu pertama Bapak Ibu punya kaki kiri itu lebih besar dibandingkan dengan kaki kanan. Nah, di kanan ada 2.000, di kiri 3.000. Berarti kaki kiri ada lebih 1.000 ya. Nah, biasanya tuh 1.000-nya kalau di tempat lain mungkin itu akan dihilangkan atau dibuang. Nah, kalau di Gikup kita tidak akan buang, tapi kita akan teruskan atau kita carry forward ke minggu berikutnya. Misalkan minggu keduanya kaki kanannya lebih besar. Di sini kita bisa lihat ya, ini kaki kanannya akan jauh lebih besar di 3.300. Sedangkan minggu kedua kaki kiri kita itu cuma 2.800. Harusnya kalau yang di tempat lain mungkin cut off-nya di 2.800 ya. Karena kan sisanya harus dibuang minggu lalu. Tapi karena Bapak Ibu udah simpen 1.000 dari minggu lalu, 1.000-nya ini akan di carry forward ke minggu berikutnya. Jadi total kaki kirinya 3.800, kaki kanannya 3.300. Itu. Nah, jadi
untuk cut off-nya sendiri kaki kecilnya jadi 3.300 bukan 2.800. Nah, bonus yang berhak Bapak Ibu dapatkan itu di 3.300 kaki kecil sini. Nah, ini kan masih ada sisa 500 ya kaki kirinya. 500 ini akan di carry forward lagi ke minggu berikutnya. Dia akan seterusnya seperti itu. Tidak akan dibuang, tapi akan terus di carry forward ke periode selanjutnya. Ya. Nah, untuk bonus tim sendiri, cara perhitungannya itu adalah 12% dikali dari kaki kecil. Dan kaki kecilnya harus kelipatan 50 BV. Ya. Misalkan yang kaki kecilnya ada 1945. Nah, nanti yang dihitung 19 dulu sampai 1900 dulu. 45-nya akan di carry forward ke periode berikutnya. Jadi cut off-nya harus bisa dibagi dengan 50 BV. Nanti setelah itu kaki kecilnya dikali dengan 12% dikali dengan 14.000. Seperti itu. Ya, di sini. Jadi totalnya misalnya yang tadi aku bilang cut off-nya di kaki kanan kan 3.300. Nah, jadi 3.300 dikali 12%, baru nanti dikali 14.000. Seperti itu. Itu perhitungan untuk tim bonusnya. Ya. Bu Ailin, syaratnya apa supaya card forward tidak hilang? Harus mempertahankan kualifikasi ya Bu ya. Bu Ailin udah tahu nih. Jadi harus 20 BV dulu 4 minggu. Kalau misalkan dia nggak ada kualifikasi itu kaki kiri kanannya akan hilang ya. Bapak Ibu yang tadi di awal sudah aku bilang harus ada kualifikasinya dulu. Harus ada pembelian kualifikasi besar 20 BV selama 4 minggu. Kalau misalkan tidak ada kualifikasi, kaki kiri kanannya kinerja itu akan hilang. Ya, jadi yang hilang kinerja kaki kiri kanan ya, bukan pembelian. Mungkin banyak yang bingung, loh pembelian aku 2.500 berarti aku turun grade dong. Enggak, kalau grade itu nggak bisa turun. Yang hilang itu kinerja kaki kiri dan kaki kanannya. Kalau tidak ada maintain, seperti itu. Nah, ini kalau untuk bonus tim, bisa dilihat ya. Berarti kan A-nya itu punya kaki kiri, kaki kanan. Di B dan juga di C. Ya, aku contohin aja untuk yang tim. Nah, jadi kalau untuk yang kakinya sini, ini totalnya 3.000. Sedangkan ini juga sama ya, match ya. Jadi kalau 3.000 match berarti perhitungannya adalah 12% kali 3.000 BV kali 14.000. Seperti itu. Jadi nanti untuk A sendiri akan dapat tim bonusnya sebesar 5.040.000. Ya. Ini A ya, timnya berarti kan kaki kirinya yang B sama yang C. Ya. B-nya ini udah ini 1.000, 2.000, 3.000 ya. Ini 1.000 juga, ini 2.000, ini 3.000, 3.000, berarti sama ya cut off-nya di 3.000. 3.000 kali 12% kali 14.000. Nah, totalnya 5.040.000 itu adalah tim bonus yang akan diterima oleh A. Nah, kalau untuk yang B di sini kan yang sini kakinya ada 2.000. Nah, yang sini 1.000. Sini ini 1.500. Ini 1.500, yang di kanannya 1.000. Ya, jadi beda ya. Kaki kirinya lebih kecil, kaki kanannya lebih besar, kaki kanannya lebih kecil, kaki kirinya lebih besar. Nah, jadi kalau untuk yang B sendiri, ini cut off-nya di 1.500-nya, karena kan kaki kecilnya di 1.000 ya. Nah, jadi perhitungan bonusnya itu di 1.000 kali 12% kali 14.000. Nah, sisanya 500 BV-nya di kaki kiri ini akan di carry forward untuk minggu selanjutnya. Jadi misalnya minggu selanjutnya ada 500 BV di kaki kanan aja, kaki kirinya nggak ada pendapatan, masih tetap dapat tim bonusnya. Gitu, karena ada carry forward dari minggu sebelumnya. Seperti itu. Nah, bonus yang ketiga, ini bonus yang paling sering banyak yang salah. Namanya bonus matching. Ya, bonus matching ini minimal adalah grade star, minimal kita sendiri harus grade star atau pembelian minimal 500 BV. Nah, ini juga dihitung berdasarkan tim bonus, 15% dari tim bonus, 10% dari tim bonus, dan 5% dari tim bonus ya.
nih. Kalau di sini untuk bonus matching sendiri itu ada 3 generasi yang dihitung. Jadi generasi pertama itu dapatnya 15%, generasi kedua dapatnya 10% dari tim bonus, dan yang ketiga itu 5% dari generasi ketiga tim bonus ya. Nih. Nah, tadi kan aku bilang ya, A itu punya inviting sponsor tuh banyak. B, C, H, I, J, K, L tadi ya. A-nya itu punya inviting sponsornya banyak. Ya, aku invite orang tuh banyak deh, misalnya 10 gitu ya. Nah, 10 orang ini yang aku invite langsung itu merupakan generasi 1 aku. Gitu ya. Jadi si B, C, H, I, J, K, L ini merupakan generasi 1 dari si A. Tuh, ya. Nah, kalau kita lihat lagi, si B sendiri kan punya tim. Ya. B sendiri punya tim di sini. Nah, C sendiri juga punya tim. B ini itu nanti jadi bonus generasi 1 aku. Itu. Ini. Kan ini kan di generasi 1 aku ya. Kalau B sama C punya bonus tim, maka aku sebagai inviting sponsor berhak atas 15% dari tim bonus generasi 1 aku, yaitu si B dan si C. Ini. Ya. Ini 2. Nah, tadi sebelumnya kan udah ada tim bonus ya. Sebelumnya yang tadi B sendiri punya tim bonus sebesar 1.680.000. Nih. B tadi kan timnya di sini 1.500, di sini juga kalau misalnya di sini tadi 1.000 ya, 1.000 nih sebelumnya mana? Nih, total bonus tim B tadi kan 1.680.000 ya. Maka dari tim bonusnya si B, aku berhak 15% atas bonusnya tersebut atau bonus matching ya. Sama dengan si C, C juga punya tim sendiri. Kaki kirinya di sini 1.000, kaki kanannya 1.500. Berarti hampir sama ya, tim bonusnya B sama C itu sama. 1.680.000. Nah, dua-duanya ini karena sudah punya tim, aku berhak atas 15%-nya di dua-duanya, 15% kali 1.680.000. Dua-duanya ini. Nah, jadi untuk matching bonus generasi 1 aku, itu totalnya adalah 504.000. Ya, di sini. Nah, selanjutnya, B sendiri itu juga sudah menjadi inviting sponsor nih untuk orang lain. Misalnya Bu Ailin nih, Bu Ailin punya inviting sponsor banyak tuh, Ingrid gitu kan. Nah, ini si Ingrid ini adalah generasi 2-nya aku. Gitu. Jadi untuk B ini inviting sponsor ke D, E, F, G, dan M. Yang tadi aku bilang ya, inviting sponsor itu tidak terbatas, mau dia seberapapun itu tidak terbatas banyaknya. B akan sponsor ke D, E, F, G, dan M. Ya. Kalau misalkan D, E, F, G, dan M ini punya tim bonus, aku berhak sebesar 10% dari tim bonusnya generasi 2. Itu. Nah, kalau kita lihat lagi di D ya, D sendiri di sini punya tim bonus loh, 500 ya. E punya bonus juga, tim bonus 250 kakinya, 250 kali 12% kali 14.000 ya, tim bonus. F juga punya, G juga punya. Nah, tapi M kan nggak punya ya. Kalau M nggak punya, berarti tidak ada bonus yang kita terima. Karena M-nya belum punya itu. Jadi belum ada tim untuk M-nya kita tidak dapat. Tapi untuk bonus tim dari DF atas tim bonus mereka. Seperti itu. Jadi generasi kedua totalnya di sini bisa dapat 252.000 ya. Untuk generasi 2 matching bonusnya seperti itu. Nah,
di sini ada lagi G. Ini tadi di-invite sama si B ya. G ini ngasih invite ke N dan O. Ini di sini. Ya. N dan O ini adalah generasi 3-nya A. Ini generasi 3-nya A. Ya. A ke B, B ke D, D-nya terus misalnya dia dari G, B, D, F, G lagi ke N dan O. N dan O ini adalah generasi 3. Nah, generasi 3 ini kalau dia punya tim bonus, kita juga berhak atas tim bonus mereka sebesar 5%. Ya. Misalkan N sama O ini nanti punya tim bonus lagi 500, nah itu kita berhak juga 5% atas tim bonusnya dia. Tapi kalau misalnya dia sini kan bertim ya, jadi untuk generasi 3-nya kita tidak dapat 5% dari tim bonusnya. Seperti itu. Ya, untuk bonus. Nah, terus ini memang lebih sulit ya karena pakai sistemnya sistem binari dan juga sistem dari matahari. Jadi ini pasti mungkin banyak akan yang salah pengertian mengenai bonus matching ini. Ya. Nah, jadi tadi aku ulang lagi ya. A punya inviting sponsor B, C, H, I, J, K, L. H, I, J, K, L ini adalah generasi 1 aku. Jadi tim bonus mereka aku berhak atas 15% dari tim bonus mereka. Ya. Nah, si B punya inviting sponsor lagi, yaitu DEFGM. Kalau DEFGM ini punya tim bonus lagi, saya berhak atas 10% dari tim bonus generasi kedua. Nah, untuk generasi yang ketiga, si G ini punya inviting sponsor lagi, N dan O. Kalau N dan O ini punya tim bonus, aku berhak dapat 5%. Tapi kalau misalkan belum ada tim bonus, N dan O berarti kita tidak akan dapat bonus tim dari generasi 3. Seperti itu. Ya. Nah, ini bonus yang terakhir. Bonus yang terakhir di sini promotion atau bisa dibilangnya kita rank ya. Rank yang paling pertama itu adalah di bronze, kedua di silver, dan yang paling tinggi ada di Royal Crown. Nah, untuk bonus promotion sendiri, kita akan bataskan akan dibayarkan sampai diamond. Jadi untuk promotion di atas blue diamond itu tidak akan mendapatkan bonus promotion lagi seperti itu. Jadi batasnya hanya sampai diamond aja seperti itu. Nah, ini merupakan perhitungan dari 4 minggu kaki kiri dan kanannya. Jadi selama 4 minggu misalkan kaki kirinya sudah 1000, kaki kanannya sudah 1000, berarti bisa naik ke bronze. Itu. Tapi ingat nih ya, pokoknya dari bonus tim ke atas itu jangan lupa harus memaintain kualifikasi 20 BV. Karena kalau tidak ada maintain 20 BV, kinerja yang udah dibikin selama 4 minggu itu hilang semua. Jadi 0 lagi. Ya. Jadi itu yang harus banget, wajib banget diingat-ingat, dicek lagi udah harus maintain atau belum seperti itu. Nah, ini untuk bonus sendiri ranknya itu hanya naik 1 kali ya. Jadi kalau kita udah naik nggak bisa turun lagi dan cuma bisa dapatkan sekali. Nah, untuk perhitungan bonus promotion yang tadi aku bilang itu dihitungnya selama 4 minggu. Jadi selama 4 minggu kalau Bapak Ibu bisa mencapai kaki kiri dan kanannya 1000, minimal 1000, itu bisa naik rank menjadi bronze ya. Nah, hitungnya dari mana? Dari sini, misalnya minggu pertama ada 250, kaki kiri, kaki kanannya 200. Nah, minggu kedua 400, terus 450. Minggu ketiga, minggu keempat, total, di sini nih. Di sini kan 250 ya, kaki kiri, kaki yang di sini 200. Minggu keduanya 150, 250 kinerjanya. Ini kan kalau ditambah kaki kirinya 400, kaki kanannya 450. Ya, ini 2 minggu. Minggu ketiga, kaki kiri aku nambah 350, kaki kanannya nambah 200. Berarti minggu ketiga total kaki kiri kanan aku 750 dan 650. Belum mencapai 1000, berarti belum bisa naik ke bronze ya. Nah, tapi di minggu keempat, kaki kiri aku nambah 300 dan kaki kanannya nambah 350. Berarti kalau di total selama 4 minggu ini mencapai ya 1000 ya. 1050 sama 1000. Nah, udah lewat nih 1000. Berarti kalau kiri kanan 1000, Bapak Ibu itu bisa naik rank jadi bronze. Ya, selama 4 minggu. Nah, misalnya next minggu kelima. Minggu kelimanya tiba-tiba aku nih rajin kinerjanya langsung banyak. Aku langsung dapat rekrut banyak orang.
ya. Di sini kaki kiri aku langsung 2.200, kaki kanan 2.500. Berarti hitungnya adalah dari minggu kedua, 3, 4, dan 5. 4 minggu terakhir. Ya, 4 minggu terakhir. Jadi pas minggu keempat, ini yang 1.000, kita ngitungnya dari 1, 2, 3, 4. Nah, pas minggu kelima, hitungnya dari minggu kedua, 3, 4, 5. Ya, 4 minggu terakhir. Ya. Jadi kalau dari minggu kedua 3, 4, 5 ini digabung, total kaki kirinya itu 3.000, kaki kanannya 3.300. Nah, kalau tadi kan sudah naik 3.300, berarti udah bisa naik rank ya, jadi silver gitu. Nah, next lagi sama kalau kita mau naik ke gold. Gold itu kan kaki kiri kanannya harus 6.000 ya. Kiri kanan harus balance minimal 6.000 BV. Nah, balik lagi perhitungannya dari minggu ke 3, 4, 5, dan 6. Itu. Nah, ini 3, 4, 5, 6. Kalau di total kaki kirinya 6.000, kaki kanannya 6.050 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kakinya udah 6.000, berhak atas rank gold di 6.000 BV kiri kanannya. Nah, ini juga sama berlakunya dengan safir dan juga ruby ya. 4 minggu ke belakang, hitungnya 4 minggu ke belakang gitu. Jadi wajib harus ada minimal silver ya. Jadi di sini untuk untuk misalnya Bapak Ibu mau naik ke ruby, kaki kiri kanan ada 1 silver. Ya, harus balance. Sama kalau Bapak Ibu mau naik ke diamond ya, harus ada goldnya dulu di kaki kiri dan kanan. Kalau untuk mau naik lagi ke diamond, mau naik ke blue diamond harus ada minimal safir di kiri kanan, seperti itu ya. Kalau kiri kanannya belum ada safir nggak bisa naik. Biasanya harusnya udah ada karena kan balance ya kiri kanan. Seperti itu. Nah, ini tadi aku bilang. Jadi sama ya, kalau misalnya dilihat dari sini tadi marketing plan, nih, ini kan tadi kaki sebelah kanannya tuh 1.000, 2.000, 3.000 ya. Ini juga 1.000, 2.000, 3.000. Nah, maka A-nya itu grade rank-nya apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau kiri kanan kakinya 3.000, 3.000, berarti rank-nya apa? Ayo, Bu Ailin, perhatian nggak? Silver. Bu Kristina? Silver. Iya, silver. Betul, Bu Kristina. Jadi kalau misalnya tadi di kiri kanannya sudah 3.000, 3.000, B dan C-nya ini 3.000, berarti si A-nya itu ranknya silver. Ya. Nah, untuk si B-nya sendiri tadi kalau nggak salah di kaki kiri kanannya itu juga udah 1.000, maka B sama C ini udah rank bronze. Ya. Ini kan kaki kirinya udah 1.000 nih, 1.500, kaki kanannya 1.000 ya. Berarti udah memenuhi syarat untuk bronze. Jadi untuk B dan C sendiri sudah bisa dapat promotion untuk bonus yang bronze itu. Nah, ini kira-kira penjelasan tentang marketing plan kita. Seperti ini. Dari bonus builder, bonus team, bonus matching, dan juga bonus promotion. Mungkin ada yang mau bertanya? Tunggu sebentar, aku lihat chat dulu. Kalau Bu Herlina, kalau tidak ada kualifikasi bisa dapat bonus builder, nggak bisa. Kalau untuk bonus builder sendiri itu tidak harus kualifikasi 20, jadi tapi harus minimal grade-nya member. Kalau dia belum member, nggak bisa, gitu. Kalau untuk yang lain, untuk tim, mulai dari tim, itu harus ada kualifikasi 20 BV. Karena kalau tidak ada kualifikasi 20 BV, kinerja yang udah dibuat selama 4 minggu itu semuanya hilang. Jadinya baik lagi ke 0, seperti itu. Mungkin ada yang masih bingung, ada yang mau ditanyakan tentang bonus? Elisa, mau nanya dong. Iya. Kalau bonus matching itu
itu berarti dapatnya dari apa? Bonus tim aja ya, bukan Iya, bonus betul. dari persentasenya. Iya, betul. Persentase dari bonus tim, misalnya, sebentar nih aku kasih lihat yang tadi aku bilang. Nih, persentase dari bonus timnya ya, Bu. Bukan dari Bonus inviting sponsor matching Ya. itu udah nggak dapat lagi gitu. Enggak, jadi kalau misalkan matching sendiri, hitungnya memang dari timnya. Itu. Jadi memang perhitungannya dari bonus tim, dari inviting yang orang yang kita invite. Seperti itu kalau untuk matching. Dan Jadi kalau matching itu misalkan, kan ada ini kan syaratnya juga kan. Kalau generasi 3 harus berapa BV, 2 berapa BV, 1 berapa BV gitu kan. Ada kalau kriterianya. minimalnya nggak ada sih Bu sebenarnya. Kalau untuk matching sendiri, selama yang kita inviting itu punya tim bonus, kita berhak atas tim bonusnya dia. Biasanya kalau misalkan yang tadi aku bilang, misalnya kaki kiri kanannya masih 50, yang satu masih 30, berarti kan belum kelipatan 50 ya, belum balance nih misalnya. Nah, berarti kan dia belum ada tim bonus ya. Misalkan gini deh, aku A, Ibu B nih. Nah, Ibu misalkan yang kaki kirinya 100, kaki kanannya masih 25. Berarti kan belum match ya, Bu. Walaupun dia match-nya di 25 BV, tapi kan minimalnya itu 50 BV untuk pembayaran tim bonus. Nah, jadi belum ada tim bonus. Kalau Ibu belum ada tim bonus, berarti aku belum bisa dapat matching bonus. Seperti itu. Tapi misalnya next week-nya Ibu di kaki kiri kanannya udah 100 dan 150. Berarti kan minimal bonusnya kan 100 BV ya. Benar nggak? 100 BV dikali 12% kali 14.000. Tim bonus Ibu misalnya berapa tuh tadi 12% kali 100.000 itu, nanti dari tim bonus itu aku berhak atas 15%-nya gitu. Tapi kalau nggak salah, kalau nggak dapat. Kalau generasi 3 itu bukan syaratnya 500 di bawah ke apa BV-nya ya. Generasi 3 kan minimum 500 BV perolehan kiri kanan itu. Enggak, kalau generasi 3 sebenarnya nggak ada minimalnya sih, Bu. Yang penting 500 BV adalah grade-nya. Oh, oke. Grade-nya. Di grade-nya 500 BV berarti kan harus start. Kalau generasi 1 syaratnya kan tadi minimal 50 kan, generasi 2 enggak berapa sih, Bu. Sampai berapa, generasi 3 enggak ada. Oke, pernah baca itu. Jadi itu beda ya, Bu. Grade sama bonus kita beda, Bu. Jadi kalau misalnya grade itu yang tadi aku bilang cuma ada 4, beginner, member, GBO, sama star. Nah, kalau misalnya Ibu mau dapat matching, itu matching bonus ya, harus minimal star kan ya. Berarti kan Ibu sendiri harus minimal 500 BV. Nah, sedangkan generasi 3-nya, misalnya generasi 3-nya belum sampai star nih, belum 500 BV, tapi dia udah GBO. Kalau GBO kan sudah berhak atas tim bonus ya. Nah, Nah, jadi kalau misalkan generasi 3-nya itu udah GBO dan dia ada tim bonus, Ibu juga berhak 5% dari tim bonusnya dia. Seperti itu. Jadi untuk grade-nya minimalnya sendiri, generasi 3 harus minimal berapa BV itu nggak ada sebenarnya. Oke. Selama dia ada tim bonus, Ibu berhak atas berapa persennya gitu. Oke. Tapi kemarin aku salahnya generasi 1-nya terlalu ke bawah lagi ya, mestinya langsung ya. Itu generasi 1 langsung ya di bawah inviting sponsor kita yang pokoknya semua kalau misalnya Ibu sponsor ke banyak orang, misalnya Ibu sponsor ke aku, ke Buria, ke Dinda. Nah, aku bertiga itu generasi 1-nya Ibu. Iya. Itu salahnya kemarin gitu ya kayaknya. Karena kan Ibu kemarin mungkin jelasinnya satu kiri ke bawah kanan aja lagi. Jadi misalkan si A ini dia bisa invite yang di bawah juga, yang di HIJKL itu dia juga bisa sebagai inviting sponsor. Jadi nggak cuma hanya di B atau C. Itu bedanya inviting sponsor ya, builder sama untuk tim. Itu kalau tim kan memang kaki kiri kanan, tapi kalau inviting itu bisa seberapapun banyaknya. Letaknya mau di bawah, mau di atas langsung, atau misalkan di paling bawah pun kita masih bisa sebagai inviting sponsor. Seperti itu. Oke, thank you. Yang penting harus minimal, kalau mau dapat matching itu harus minimal star. Tuh. Ya. Oke. Bu Alin, kalau preferred consumer sebagai sponsor kita dapat bonus builder dan bonus tim dari si member itu. Oke, ini aku jelasin ya. Untuk consumer yang tadi aku bilang, consumer itu kalau kita sebagai inviting sponsor, kita biasanya masuk ke pembelian kita. Jadi nambah di BV-nya kita.
seperti itu. Dan misalnya preferred consumer itu beli 10%-nya tetap dapat di builder kita juga, seperti itu. Misalkan gini, 20%, biasanya kan kita ada maintenance 20, bukan maintenance, bilangnya pemeliharaan 20 BV setiap 4 minggu, ya. Tapi, aku punya preferred consumer yang di bawah aku, itu mau beli barang, ya. Jadi misalkan misalnya aku inviting Buria, tapi Buria daftar sebagai preferred customer. Nah, preferred customer ini Buria mau beli barang, di saat yang bersamaan aku harus beli barang juga nih. Gitu. Aku harus ada kualifikasi juga nih. Gitu. Kalau Buria sudah beli 20, itu akan menjadi doanya aku untuk mempertahankan selama 4 minggu. Seperti itu. Itu juga bisa dilakukan seperti itu. Dari preferred consumer. Kalau builder bonus tetap dapat 10% dari si preferred consumer itu, tapi preferred consumer sudah tidak ada bonus. Preferred consumer sudah tidak ada bonus. Jadi walau dia itu mau di bawahnya punya tim bonus, si preferred consumer itu nggak dapat bonus. Ya. Jadi misalnya aku udah berubah jadi preferred consumer, tapi di bawah aku udah ada tim bonus, akunya nggak dapat tim bonus karena aku udah berubah jadi preferred consumer, jadi preferred consumer sendiri tidak punya bonus. Gitu. Tapi kalau misalnya dari Bu Aling, berarti kan aku generasi 1-nya misalnya, Bu Aling langsung ke aku, inviting sponsornya aku, tapi aku udah berubah jadi preferred consumer. Tapi tim aku punya tim bonus, itu tim bonusnya tetap masuk ke Bu Aling, 15% untuk magic bonusnya. Seperti itu. Tapi yang aku sebagai preferred consumer-nya sudah tidak berhak untuk mendapatkan bonus lagi. Seperti itu. Nah, kalau membernya sudah jadi preferred consumer, dia mau ganti lagi sebagai member bisa. Itu nanti kalau misalkan membernya sudah berpindah jadi preferred consumer, mau pindah jadi member, langsung keluar aja dari preferred consumer. Kan di Pi Office kita ada untuk matiin itu matiin member ya, mengundurkan diri. Member ya, mengundurkan diri sebagai member. Nah itu bisa keluar aja dari preferred consumer, langsung masuk lagi daftar sebagai member, itu bisa. Kalau di preferred consumer tidak harus nunggu ya. Kalau preferred consumer itu keluar mau masuk member itu nggak perlu nunggu, jadi hari itu keluar dia bisa langsung daftar jadi member. Tapi kalau member keluar harus nunggu 6 bulan untuk daftar ulang lagi, seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah jadi member nih, tapi masih beginner ya. Beginner berarti kan belum ada pembelian. Nah, aku beginner, terus aku keluar besokannya. Nah, itu harus nunggu 6 bulan kemudian untuk daftar ulang. Ya, tapi kalau misalkan aku beginner, aku tunggu 15 hari, aku keluar, aku bisa langsung masuk lagi, seperti itu. Jadi ada minimalnya untuk kalau yang mendaftar member itu harus keluar, kalau mau berubah itu harus nunggu 15 hari setelahnya bisa daftar ulang lagi. Tapi kalau habis masuk langsung keluar lagi itu harus nunggu 6 bulan. Seperti itu. Sama kalau misalnya udah daftar dan aku udah melakukan pembelian itu juga kalau mau keluar masuk lagi harus nunggu 6 bulan. Seperti itu. Yang bisa langsung hanya di preferred consumer aja bisa langsung berubah dari preferred consumer menjadi member. Gitu. Kira ada yang mau ditanyakan lagi? Pusing? Pusing Bapak Ibu? Elisa. Iya. Enggak. Sorry ya, saya nggak on kamera. Saya mau tanya lagi. Jadi untuk yang private consumer itu, kalau kita sebagai inviting sponsor, tetap kita dapat bonus builder sama bonus tim juga ya? Bonus timnya dia itu kalau misalnya bonus yang si preferred consumer itu kaki kiri ibu langsung, ibu mendapatkan tim bonus. Tapi kalau misalnya dia tidak di tim ibu langsung misalnya, tapi dia punya tim bonus, berarti ibu cuma dapat bonus matching. Tuh. Kan kalau tim, kan tadi aku bilang, inviting sponsor itu nggak harus di kaki kiri kanan bawahnya ibu langsung. Tapi bisa di bawahnya lagi, ya kan? Yeah. Kalau untuk tim bonus itu kan tergantung kaki kiri kanan ibu tuh matching atau enggak gitu. Tapi kalau bonus matching, inviting sponsor aku generasi 1-nya ini udah jadi preferred consumer dan si generasi 1 aku ini punya tim bonus, itu ibu berhak juga dapat matching bonusnya. Gitu. Dari tim tersebut.
Oh, Kalau ya. dari timnya tetap dapat, tapi kalau orangnya yang misalnya aku udah pindah jadi preferred, aku nggak bisa dapat lagi. Semua yang udah jadi preferred consumer itu tidak berhak mendapatkan bonus. Gitu. Oh iya, dia hanya pemakai saja ya, tidak menjalankan bisnisnya. Oke. Betul. Oke ya, thank you Jadi Elisa. kalau memang di generasi satunya masih di bawahnya ibu langsung, itu masih dapat untuk bonus timnya, walaupun dia udah pindah jadi preferred consumer gitu. Oh iya, ya. Oke. Thank you Elisa. Iya. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Sudah pusing. Oke. Kalau nggak ada yang mau tanya lagi, aku mau ini juga sih pengenalan tentang My Office, singkat aja. Jadi seperti yang sebelumnya udah saya jelaskan juga, kalau sekarang sudah bisa pilih akademi, ya. Nanti kita akan buatkan juga untuk pemakaian My Office, gimana cara pemakaiannya lebih mudah, biar Bapak Ibu tuh lebih mudah ya dalam menggunakan My Office. Gimana sih kalau misalnya mau keluar, mau tanya informasi itu di mana? Gitu. Nah, di My Office sendiri sebenarnya kita sudah ada yang namanya FAQ. Aku share ini dulu deh ya, sebentar. Kelihatan tak? Nih. Jadi sebenarnya untuk pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang biasa ditanyakan melalui WhatsApp atau melalui Q&A, itu semuanya sudah ada di FAQ kita. Bapak Ibu bisa langsung cek aja di sini. Nih, FAQ. Di sini semua udah ada pertanyaan-pertanyaan, gimana sih cara tracking order, gimana sih cara lihat bonus, di sini semua udah ada lengkap. Jadi boleh ya dibaca-baca Bapak Ibu kalau yang masih bingung. Jadi gimana, registrasi itu harus gimana, terus abis itu pembelian gimana, order gimana, semua ada penjelasannya di FAQ. Jadi Bapak Ibu bisa langsung masuk FAQ ya. Kalau masih bingung, masih untuk pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Biasanya sih kalau nanti pertanyaannya, jawabannya udah di FAQ, aku minta cari sendiri di FAQ. Gitu. Nah, okay. Ini nanti untuk bagaimana cara penjelasan pemakaian ini, nanti kita akan jelaskan kembali satu-satu, akan kita detail satu-satu by video. Ditunggu aja untuk cara pemakaiannya, biar Bapak Ibu juga nggak bingung ya untuk pemakaian informasi saya. Oh ya, satu lagi, kalau Bapak Ibu misalkan mau ada pergantian atau misalkan mengenai order ya, Bapak Ibu mau tanya mengenai order, tolong dikasih tahunya yang lengkap. Misalkan kalau Bapak Ibu mau ganti alamat, nah itu kan biasanya aku sarankan untuk dimasukin aja di Q&A, tulis di Q&A data-datanya yang mau diganti apa. Misalkan Bapak Ibu salah nama atau salah tanggal lahir, salah mau ganti email, itu bisa tulis di Q&A, dituliskan aja title-nya itu, kalau salah subjeknya informasi di Cooper. Nah, nanti di bawahnya ditulis saya mau mengganti nama karena ada kesalahan tulis, seperti itu. Itu untuk informasi di Cooper. Nah, kalau untuk yang Bapak Ibu misalnya salah tulis alamat nih, aku salah pilih alamat, aku udah order tapi salah kirim alamat, tolong ditulisin yang jelas. Nomor ordernya tanggal berapa, alamatnya dari yang salah apa ke alamat yang benar yang mana. Karena kita sering banget dapat Q&A tapi cuma tulisannya alamatnya yang benar ini. Lah, saya mana tahu yang benar ini maksudnya alamat apa, mau ganti alamat di informasi, apa mau ganti alamat di shipping, apa mau apa gitu. Tolong di Q&A-nya itu tolong dijelaskan ya. Jangan cuma singkat doang, kita juga bingung nebak-nebaknya, nanti kita ganti malah salah gitu kan. Nah, tolong nanti diingatkan juga untuk yang lainnya Bapak Ibu yang kalau mau ada pergantian seperti itu tolong di detail lagi. Jangan hanya ditulis cuman alamatnya yang ini gitu. Tapi di detail lagi untuk nomor ordernya, atas nama siapa, terus pengirimannya kemana, dan tanggal berapa untuk ordernya. Alamatnya yang mau diganti apa, informasi mau yang diganti apa, seperti itu ya.
Oke, habisnya aku akan kasih video tentang pendaftaran akademi ya. Itu tadi video untuk cara pemilihan Jikup Academy. Nanti kita akan upload di Jikup Academy yang di online ya. Yang ini namanya mirip, aku jadi bingung. Kalau akademi yang Potri dan Jakarta satu namanya Jikuper Academy. Tapi untuk Bapak Ibu yang mau ngecek video-video kita itu bisa langsung di My Office, namanya Jikup Online Academy ya. Itu nanti ya kan. Jikup Online Academy. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa cek di sana untuk video-video kita, tutorial gimana cara pemakaian My Office, atau misalnya mau nonton lagi tentang online seminar kita sebelumnya, bisa di situ semua. Jangan lupa login dulu ya, kalau nggak login nggak bisa dibuka. Gitu. Oke, aku kembalikan ke Bu Ria. Silakan. Hai ibu-ibu, aku mau menyampaikan sesuatu sebentar. Ini berkaitan dengan sosial media. Jadi sebenarnya dari kita itu nggak masalah kalau mau pakai yang ada di Instagram atau di YouTube kita, itu nggak masalah. Di Instagram dan di YouTube itu ada banyak foto aku, ada banyak video aku, nggak masalah, dipakai aja boleh, asalkan dikasih sumbernya dari mana. Dan kalau memang yang dari aku pakai di YouTube atau di Instagram itu bukan foto aku atau Elisa, mungkin bisa dulu ditanyakan ke kita untuk penggunaannya. Jadi karena yang ada di Instagram atau ada di YouTube itu kadang ada dari member lain gitu, ada dari orang lain gitu, dan kita harus minta dulu persetujuan dari mereka untuk pakainya gitu. Jadi jangan langsung di re-upload gitu. Jadi tanya dulu ke kita, nanti akan kita tanyakan ke yang bersangkutan. Kalau memang yang bersangkutan setuju, nanti akan kita kasih. Kalau memang tidak, ya mungkin belum akan kita kasih dulu gitu. Karena kan itu apa ya, kayak semacam privacy ya, maksudnya wajah dan ini. Jadi kalau misalnya kesebar luas mungkin orangnya keberatan atau gimana gitu. Cuman kalau itu videonya memang dari YouTube, dari official kita yang buat, maksudnya orang-orangnya juga saya Elisa atau Bu Ria, itu nggak masalah, silakan pakai aja gitu. Selama ditulis dengan jelas dan captionnya jangan berlebihan. Jadi aku mohon banget untuk Bapak Ibu yang mempromosikan lewat Instagram, lewat sosial media apapun, captionnya jangan berlebihan karena takutnya nanti kena ini overclaim. Kalau kena overclaim itu agak sedikit bahaya karena overclaim ini tuh misalnya, jadi Jikup tuh bukan obat, Jikup itu bukan sama sekali bukan obat, kita tuh nggak menyembuhkan, kita tuh cuman membantu gitu. Jadi jangan ditulis kayak orang yang sakit ini harus pakai ini, jangan, itu namanya overclaim gitu, dan itu bahaya banget gitu. Kalau misalnya overclaim kelihatan dari BPOM atau dari mana, itu nanti yang kena juga kita juga. Jadi dimohon sekali, memang sosial media tuh gampang banget pakainya, cuman kita harus berhati-hati, karena aku juga berhati-hati banget untuk apa ya namanya, menggunakan sosial, bikin konten pun aku tuh hati-hati banget gitu. Jadi aku mohon banget Bapak Ibu juga hati-hati dalam bikin konten gitu. Sebenarnya mau bikin konten apapun tuh bebas, nggak masalah. Cuman hati-hati aja
dibaca lagi kode etik kita, di kode etik kita juga ada. Waktu itu juga pernah kayaknya dibahas di seminar online tentang sosial media. Nanti kayaknya di G Cooper Online Academy juga ada, jadi nanti boleh dicek lagi tentang apa-apa aja yang boleh di-share atau tidak boleh di-share gitu. Jadi intinya adalah kita harus berhati-hati dalam bersosial media. Jangan sampai kita tuh malah nyakitin hati orang lain waktu kita bersosial media. Jangan sampai kita tuh malah merusak gitu apa yang udah kita bangun susah payah ini selama 1 tahun ini. Berhati-hatilah gitu. Terus jangan lupa kita juga nggak boleh masukin barang kita ke e-commerce gitu. Jadi jangan masuk ke Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, jangan dimasukin. Itu dulu dari saya. Intinya adalah berhati-hati dalam bersosial media. Iya, dan pokoknya intinya adalah kalau yang memang itu gambarnya atau videonya itu adalah saya, Elisa atau Buria, itu nggak apa-apa. Itu di-upload lagi, di-share lagi, itu nggak apa-apa, asalkan dikasih sumbernya dari mana. Tapi kalau memang itu ada wajah orang lain, wajah member lain gitu, itu tanyanya ke kita, jangan ke membernya, jangan ke orangnya gitu. Tanya dulu ke kita, nanti kita akan kasih concern ke mereka, maksudnya persetujuan ke mereka boleh atau tidak. Kalau memang merekanya berkeberatan ya kita nggak bisa ngasih gitu loh. Karena itu kan apa ya namanya semacam privacy, bukan privacy sih, kayak ya concern gitu loh. Jadi itu dari saya kembalikan ke Ibu Ria. Terima kasih. Nah, itu terima kasih pesan dan kesannya Dinda. Bu Erna juga terkenal di YouTube. Next nanti Bu Christina. Oh, nanti next aku mau mengundang Pak Tom. Gimana Pak Tommy, Bu? Boleh nggak Bu kita undang, Bu? Tommy versi Bu Tommy. Kita udah lihat videonya juga itu. Lucu banget, tapi apa jadi tertarik gitu Bu. Kan teman-teman pada apa ya, ini Senin pada apa ya, Zoom-nya itu kayak apa biar rame, aku jadi bingung gimana ya biar rame, gitu aja sih, berkorban dikit lah. Iya, Bu Ria internetnya mati kebetulan, ini wifi-nya sedang agak tidak baik karena cuacanya juga panas banget, kayaknya mungkin wifi-nya meleleh kepanasan. Kita akhiri aja siang hari ini. Oh ya, minggu depan tanggal 18 akan ada launching barang baru. Barangnya apa? Itu rahasia. Nanti ada infonya di Instagram, dan juga besok kita bertemu hari Sabtu, bertemu di Surabaya. Kayaknya banyak yang ke Surabaya ya. Dan untuk kali ini aku juga ikut. Jadi nanti kita jalan-jalan bersama. Oke, Bapak Ibu, kita nyalain. Seperti biasa, kita mau menyalakan apa sih? Biar G Cooper. Foto. Iya ini, gue betul. Buria dari tadi. Buria panik karena internetnya mati. Oh ya. Kayaknya Pak Heri habis potong rambutnya, mantap. Oke, kita akhir aja. Seperti biasa, we are Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa. Terima kasih semua. Sampai ketemu, Elisa, Dinda.